Hai semuanya, pada video kali ini kita masih membahas tentang menangani data pada aplikasi Android. Kali ini kita akan membahas tentang implementasi SQLite pada aplikasi Android. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke praktikum, kita membahas secara umum apa itu SQLite. Yang pertama, SQLite itu serverless. Jadi, dia tidak membutuhkan server untuk menjalankan pengolahan database-nya. Kemudian yang kedua adalah zero configuration. Jadi ketika kita menggunakan SQLite pada Android, kita tidak perlu melakukan konfigurasi apapun. Jadi kita benar-benar tinggal menggunakannya. Yang ketiga, itu SQLite itu sudah mampu menangani proses transaksional, di mana dalam proses transaksional ini dia sudah dapat diimplementasikan serializable transaction, misalnya isolate, durable, dan sebagainya, di mana proses transaksi ini berkaitan dengan kita menyimpan pada beberapa tabel. Jika salah satunya gagal, lalu apa yang kita lakukan? Itu adalah sebuah proses transaction dalam penyimpanan basis data. Yang keempat itu cross platform. Jadi SQLite ini dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Kemudian yang kelima itu dia beberapa sumber menyarankan SQLite itu cocok digunakan untuk database pada gadget, website database, internal or temporary database. Jadi artinya dia itu kita bisa terapkan sebagai database sementara pada aplikasi Android kita. Dan yang keenam, SQLite itu public domain. Jadi public domain itu maksudnya dia tidak punya lisensi. Jadi kita bisa mengambil binary atau source code-nya secara free atau gratis. Kemudian SQLite ini sudah built-in pada device Android. Jadi kita benar-benar tinggal memakai aja, dan ada library yang digunakan untuk mengelola SQLite ini pada Android, yaitu SQLite Open Helper. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambaran umum dari implementasi SQLite. Jadi di sebelah kiri ini adalah SQLite database-nya, di mana di sini ada metode insert, update, delete, execute query. Nah, untuk mengimplementasikan database ini, itu kita menggunakan SQLite Open Helper yang sudah disediakan oleh Android. Di mana SQLite Open Helper ini memungkinkan kita untuk membaca dan menulis pada basis data SQLite. Nah, di sini terdapat dua metode utama pada SQLite Open Helper, yaitu onCreate dan onUpgrade. Jadi onCreate itu adalah metode yang dijalankan ketika database itu sudah dapat diakses, namun dia belum dibuat atau belum ada database, tapi kita sudah bisa mengakses filenya. Nah, saat onCreate ini kita menambahkan perintah untuk membuat database baru berikut dengan strukturnya, tipe datanya, dan sebagainya untuk membuat satu buah database. Sedangkan onUpdate itu dijalankan ketika SQLite Open Helper mendeteksi adanya perubahan kode versi pada aplikasi Android kita. Jadi misalnya ketika aplikasi kita kode versinya naik, kemudian SQLite Open Helper mendetek perubahan itu, lalu apa yang diupdate, entah itu alter nama kolomnya, entah itu alter menambah kolom, mengurangi kolom, dan sebagainya. Jadi itu yang dijalankan pada saat onUpdate. Seperti bahasa SQL pada umumnya gitu, pada SQLite juga ada insert, itu untuk menambah baris, update itu untuk memperbarui baris yang kita pilih berdasarkan filter yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian delete itu untuk menghapus baris data, dan exec SQL itu untuk mengeksekusi sintaks SQL yang misalnya query join, query select, dan sebagainya. Nah, SQLite ini
Kalau menurut saya cocoknya diimplementasikan untuk kebutuhan kita menyimpan data sementara di handphone ketika tidak mendapatkan koneksi internet. Misal kita punya sebuah aplikasi yang berbasis cloud untuk kolektor tabungan misalnya. Jadi ketika mendapatkan internet, kita bisa meretrieve data dari server untuk mengambil data saldo terakhir dari anggota. Kemudian ketika kita keliling, kolektor keliling, nah dia memungut tabungan itu ada kondisi daerah-daerah yang tidak mendapatkan sinyal internet. Nah, kalau di sana kita mau meretrieve data langsung ke server, maka datanya akan lambat munculnya atau bahkan gagal menarik data dari server. Nah, di sini kita bisa manfaatkan database temporary di handphone. Jadi kita simpan terlebih dahulu datanya di SQLite-nya, kemudian kita keliling mengkolek tabungan misalnya, terus sudah sampai di kantor. Nah, di sana kita bisa sinkronkan database yang ada di SQLite dengan di server. Jadi ini cocok untuk menyimpan data sementara pada handphone ketika kondisi tidak ada internet. Seperti itu contoh penerapannya pada dunia industri. Untuk latihan kali ini kita akan mencoba menerapkan SQLite. Itu kita akan buat sebuah aplikasi CRUD, Create, Read, Update, and Delete. Jadi kita ada 4 activity. Activity pertama ini adalah activity yang menampilkan daftar buku di sini yang sudah diinput sebelumnya. Kemudian pada menu kita tambahkan tombol tambah untuk menampilkan activity menambah data baru. Nah, pada setiap baris daftar buku ini kita bisa klik atau kita bisa sentuh dan menampilkan pilihan edit atau delete. Ketika kita menekan edit pada salah satu baris ini, maka akan diarahkan ke activity lain yang digunakan untuk memperbarui data yang kita ingin perbarui tadi. Kemudian tekan simpan, lalu dia akan kembali ke halaman utama. Oke, kita akan langsung menuju ke Eclipse. Untuk mengawali project ini, seperti biasa kita file, new, Android application project. Di sini saya kasih nama projectnya latihan SQLite. Next. Kita play blank activity. Untuk activity utamanya main activity, layout name-nya activity underscore main. Finish. Oke, kita sudah disuguhkan dengan main activity yang secara default. Kita langsung saja membuat tampilan awalnya. Jadi kita ubah dulu ini menjadi linear layout. Orientationnya vertikal. Nah, kita berikan judul daftar buku untuk text view tersebut. Nah, kemudian di bagian bawah ini kita akan tambahkan list view. List view list view-nya kita berikan ID, list view ID,
list view 01. Kemudian ukurannya, width-nya kita berikan match parent agar dia memenuhi layar. Kemudian height-nya wrap content, hingga dia ukurannya hanya sebesar konten yang ada di dalamnya. Jadi list view ini adalah sebuah komponen dalam Android yang memungkinkan kita objek tersebut expanded, jadi dia bisa berkembang, bertambah, sehingga nanti akan memunculkan scroll di sebelah kanan jika itemnya sudah banyak. Itu sangat cocok untuk menampilkan data pada basis data, dimana nanti akan bisa bertambah sehingga dia akan expand ke bawah. Selanjutnya kita membuat kelas SQL. Kelas ini akan kita gunakan untuk menjalankan SQLite Open Helper. Ini klik kanan, new class, kita kasih nama SQL, finish. Nah, public class SQL itu kita akan extend SQLite Open Helper. Nah, jadi kelas SQL ini merupakan sebuah kelas yang mewarisi mewarisi kelas dari SQL Open Helper. Dia menjadi child dari SQL Open Helper. Kemudian kita buat konstruktornya, public SQL context super Nah, itu konstruktornya. Di sini ada database name, jadi kita harus buat terlebih dahulu variabel nama dari database yang akan kita buat. Namanya buku.db. Kemudian database versionnya satu. Kita sorot merahnya dan lumayan metode. Nah, di sini ketika kita mengextend SQLite Open Helper, jadi dia sudah otomatis menampilkan dua buah metode utama yang sudah saya sebutkan tadi di depan. Ada onGrid dan onUpgrade. Jadi di sini kita diminta untuk masukkan perintah apa yang dilakukan saat onGrid database ini dan apa yang kita lakukan saat SQLite Open Helper mendeteksi upgrade dari kode versi ini. Nah, jadi saat awal aplikasi dijalankan, SQLite Open Helper akan mendeteksi nama database kita. Kalau belum ada, maka dia akan meng-create database tersebut. Selanjutnya, setelah database tersebut sudah di-create, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang akan ditambahkan pada database tersebut di awal pembentukan database tersebut. Nah,
perintah untuk menambahkan apa yang harus dibuat saat pertama kali database itu dibentuk, ya kita ketikkan di public void on create. Misalnya di sini ketika pertama kali aplikasi dijalankan, kita akan membuat sebuah database sebuah database buku yang isinya tabel buku, di mana di awal tabel buku tersebut akan berisikan dua buah data, dua buah baris, yaitu buku penerapan sistem dan pengantar TI. Jadi di sini kita akan tambahkan perintah membuat tabel, create tabelnya, kemudian menginsert dua buah baris data. Kita tambahkan perintah create-nya, create tabel buku. Ini nama fieldnya, kemudian nama tipe data. Ini adalah indeksnya. Kita tentukan field ID tipe data integer, dia adalah primary key, dan auto increment. Auto increment itu dia akan otomatis menambahkan 1 ketika dibuatkan baris baru. Jadi baris pertama dia akan langsung mengisi nilai 1, baris kedua dia akan menambahkan 1 dari baris sebelumnya. Jadi dia akan otomatis menambahkan tanpa perlu kita menginsert ID di sini. Kemudian kita tambahkan kolom baru, agar mempermudah kita baca, kita turunkan ke bawah. Di sini judul buku, teks, dia null. Kita izinkan untuk null, allow null istilahnya. Judul buku, nama field, tipe data teks, null, kita allow untuk null. Jadi diizinkan untuk memasukkan data null dalam kolom tersebut. Kemudian nama pengarang, tipe datanya teks, kemudian tahun terbit, teks, penerbit, teks, selesai penerbit, teks null, koma. Nah, string SQL itu adalah perintah untuk men-create tabel. Kemudian kita tambahkan perintah untuk mengeksekusi SQL yang sudah kita buat tadi. Kita tambahkan di log sebagai status saat mendebug data on create. Jadi perintah ini fungsinya untuk ketika kita melakukan debug, maka dia akan menuliskan pada log. Jadi kita bisa lihat apakah ini sudah dikerjakan atau belum. Nah, untuk eksekusinya ada di db. Oh maaf, ini saya lupa mengganti db. Nah, db dot exec SQL, exec SQL, SQL. Jadi exec SQL ini adalah perintah pada SQLite untuk mengeksekusi perintah-perintah SQL, baik itu data definition language ataupun data manipulation language. Kemudian setelah di-create tabelnya, kemudian kita berikan dua contoh data, baris data. Kita insert into buku,
ID, judul buku, nama pengarang, tahun terbit, penerbit, nah sekali lagi karena ID-nya sudah auto increment, itu boleh teman-teman masukkan atau tidak. Jadi sini kita coba saja untuk masukkan. Jika pun seandainya ID-nya tidak dimasukkan di sini, dia akan otomatis menambahkan mengisi nilai pada kolom tersebut. Jadi kita buat ID-nya 1, nama judul bukunya penerapan sistem informasi, nama pengarangnya kita sebut saja apa ya, yang biasa kita baca, Jugianto, tahun 2010, penerbit Andi. Nah, kita bisa lihat ada 2 buah semikolon di sini atau titik koma sebelum dan sesudah quote-nya. Titik koma atau semikolon yang ini untuk menyatakan akhir dari baris code dalam Android Eclipse ini, dalam perintah ini. Sedangkan semikolon yang sebelum quote ini itu untuk menandakan akhir dari baris perintah SQL kita sendiri. Karena di sini ada insert into, dia ada 1 baris, di 2 baris, tapi untuk dibaca 1 baris oleh SQL maka kita tambahkan titik koma. Jadi titik koma ini sebagai akhir dari insert, titik koma yang ini adalah akhir dari coding kita sini. Nah, kemudian kita eksekusi SQL-nya, exec SQL. Nah, kita copy saja ini. Yang kedua, pengantar DI, Sutarman 2012. Nah, ini adalah satu set perintah dalam method onCreate. Jadi harapan kita ketika dijalankan, aplikasi akan langsung membuat tabel dan menginsert 2 buah baris. Kemudian kita lanjutkan pada main activity. Nah, di main activity kita akan menggunakan kelas SQL yang sudah kita buat tadi. Jadi sebelumnya kita akan membuat 1 buah variable array untuk menampung hasil select data dari database ke daftar. Kemudian kita membuat objek list view. Tujuannya untuk melingkan list view yang kita buat pada view dengan yang ada pada kelas main activity. Merahnya sorot, import. Kemudian kita buat objek dari kelas yang tadi kita buat SQL itu. DB helper nama objek yang saya buat. Kemudian kita buat public static main activity
Jadi kita membuat sebuah objek, di mana objek ini merupakan objek dari kelas main activity, di mana untuk encapsulationnya kita berikan akses publik, karena nanti kaitannya adalah dari activity lain dia sudah melakukan penyimpanan lalu kembali lagi ke main activity, dan dari activity tersebut kita akan mengakses beberapa metode yang ada dalam main activity ini. Jadi misalnya untuk merefresh kita akses dari activity lain, maka ketika di close activity tersebut bisa dijalankan metode pada main activity. Nah, maka dari itu kita perlu membuat sebuah objek dari kelas main activity, yaitu objek kita namanya MA. Kemudian kita di sini akan di on create main activity ini kita deklarasikan objek MA adalah activity ini, this. Kemudian kita assign nilai dari objek DB helper, new scale, this. Konteksnya this, konteks ini di main activity ini. Nah, kita membuat satu buah metode namanya refresh list. Refresh list ini tujuannya untuk mengambil data pada database. Jadi misalnya kita setelah mendelete kita refresh, setelah mengupdate kita refresh, setelah insert kita refresh. Jadi kita saat awal buka pun kita refresh juga untuk mendapatkan nilai yang terbaru pada tabel buku tadi kita buat. Nah, kenapa dia di sini merah? Karena ya metodenya belum kita buat, kita baru menyimpannya saja. Kita akan buat metodenya public void refresh list. Nah, pada metode refresh list ini kita akan melakukan pengambilan data atau pembacaan data pada tabel buku. SQLite database. Nah, kita buat objek database-nya dari kelas SQLite database, DB helper, get readable database. Nah, jadi kita deklarasikan sebuah objek database dari kelas SQLite database, di mana nilai ini diambil dari objek DB helper, di mana DB helper ini kan sudah merupakan kelas dari SQL.java. Di SQL.java ini sudah kita tentukan nama database-nya, database version-nya, dan on create-nya seperti apa. Jadi get readable database, maka dia akan mereturn berupa database yang akan selanjutnya diolah pada objek DB ini. Nah, kursor, kita kenalan baru lagi dengan namanya kursor. Kita ketik dulu codingnya, kursor.db raw query select all from buku. Nah, kursor ini adalah sebuah objek dari kelas kursor. Kenapa dia merah? Karena kita belum deklarasikan dia. Kita coba deklarasikan terlebih dahulu. Protected kelas kursor, objeknya kursor. Ini kita sorot lalu import. Nah, kelas kursor ini merupakan sebuah objek yang dia bisa dikatakan penampung dari hasil query gitu. Jadi dia adalah objek yang dapat menampung hasil dari query, sehingga bentuk di dalam kursor ini pun menyerupai sebuah tabel. Nah, kursor inilah yang nanti kita manfaatkan untuk melakukan pointing ke baris-baris pada tabel yang hasil kita select. Jadi istilahnya kursor ini kita mengolah isi tabel di sisi aplikasi.
Jadi hasil selectnya diambil, ditampung di kursor. Nah, kemudian daftar itu string daftar di atas tadi, new string kursor dot get count. Nah, tujuan dari kode daftar sama dengan new string kursor get count, artinya daftar ini jadi kan adalah array dari yang sudah kita deklarasikan di atas ini. Dia tipe datanya string, dimana dia jumlah array di dalamnya, dalam kursor itu nanti adalah sebanyak jumlah baris yang ada pada kursor. Jadi get count ini fungsinya untuk menghitung jumlah baris yang terdapat dalam kursor itu sendiri. Nah, setelah kita deklarasikan ukuran daftar, terus kursor dot move to first ya. Kursor dot move to first itu artinya kita memastikan bahwa dalam tabel tersebut kita posisikan kursor itu ada di baris pertama pada hasil dari query kita ini. Jadi misalnya ada 3 baris, berarti kita pastikan move to first, pointingnya dia menyorot pada baris 1 dalam tabel gitu. Nah, tujuan pemanfaatnya adalah sebagai berikut. Jadi kita buat sebuah perulangan, perulangan cc sama dengan 0, dimana cc lebih kecil dari kursor dot get count. Oke, terus si increment. Perulangan di dalamnya kita akan pindahkan posisi kursornya, move to position cc, kemudian daftar .cc, daftar ke cc sama dengan kursor get string 1 dot to string. Nah, jadi kursor kita pastikan berada di baris pertama. Nah, setelah kita pastikan dia berada di baris pertama, kemudian kita lakukan perulangan. Perulangan itu kita mulai dari 0 sampai dengan cc lebih kecil dari jumlah baris pada kursor. Kemudian kita setiap satu kali perulangan nilai cc ditambah 1. Nah, saat perulangan pertama kali, jadi cc posisinya 0, move to position berarti kursor berada di baris ke-0. Baris ke-0 pada array adalah baris pertama. Daftar cc, daftar array ke-0, elemen ke-0 pada array daftar itu diisi dengan kursor get string 1 to string. Jadi kita ambil nama buku, select all from buku. Select all from buku itu di buku, kalau kita select all yang muncul adalah ID, judul buku, nama pengarang, tahun terbit, penerbit. Jadi get string 1 itu artinya dia mengambil indeks 1. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Nah, karena kita ngambil get string 1, jadi daftar ini kita akan masukkan pada elemen ke-0 itu adalah buku, judul buku pada baris ke-0 dalam tabel buku. Jadi cc ini indeksnya. Terus kita lanjutkan lagi. Setelah kita pindahkan semua data dalam kursor ke dalam array daftar, selanjutnya kita akan tempelkan dia atau tuliskan pada list view 01 sama dengan, kita deklarasikan dulu list view nya agar dia nge-link pada
view atau activity yang sudah kita buat di .xml nya, r.id.listview. Nah, setelah link, kemudian listview 1 set adapter new array adapter, kita masukkan objeknya. Nah, konteksnya this, terus android.r.layout simple list item 1, daftar array adapter listview 1 set adapter, ini kurung buka, kurang satu lagi. Nah, kita sorot array adapter, import array adapter. Selanjutnya ini kita tambah titik koma sebelum lupa ya. Oh, kelebihan ini. Oke. List view 1 dot set selected true. Jadi dia bisa dipilih, diklik. Nah. Selanjutnya mari kita coba bersama menjalankan apakah datanya mau muncul atau tidak. Run as Android application. Dia gagal muncul. Kita lihat saat itu start SQL has been brought to the front. Untuk kita melakukan pengecekan errornya ada di mana, kita akan melakukan debugging. Debugging itu kita melakukan pengecekan pencarian error. Debugging, bug itu error, debug itu mencari error, menghilangkan error, debug agar tidak ada bug lagi. Dan kita tambahkan breakpoint di sini, klik 2 kali. Kemudian kita cek juga di sql.java nya, berikan breakpoint. Nah, caranya mendebug, kita klik kanan, debug as Android application. Terus, do you want to open this perspective now? Yes. Jadi kita akan ditampilkan pada jendela debug. Nah, ini berarti kondisi sekarang adalah dia masih muncul di main activity. Kita run, kita resume alurnya. Nah, jadi di sini saat aplikasi dijalankan, dia menjalankan main activity.java on create. Kita tambahkan breakpoint, artinya kita stop dulu run-nya agar kita lihat setiap variabel atau setiap objek apakah sudah berjalan sesuai dengan seharusnya. Nah, kita klik run. Berarti dari DB helper ke refresh list sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita resume dari refresh list. Nah, masuk ke sql.java. Dari string SQL kita resume, berarti berjalan dengan baik. Kita resume lagi, berarti logd nya berjalan. DB exit SQL, dia melangkah ke tahap selanjutnya, berarti ini berjalan dengan baik. Kemudian kita run lagi, kita resume lagi SQL, kita sorot. Ini hasilnya, hasil
pengisian nilai ke variabel SQL. Terus kita run. Nah, berarti di kondisi ini error itu terjadi saat kita meresume dari db.exec.sql dari SQL ini. Di sini dia langsung error, berarti penyakitnya ada di sini. Kemudian kita baca pada logcat, bla 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 bla, teksnya near syntax error. Berarti error itu ada pada exec.sql yang disebabkan oleh string ini. Mari kita perhatikan. Insert into buku bla bla bla. Oh, ada yang ketinggalan. Value. Semoga ini saja penyebabnya. Kita jalankan, tambahkan breakpoint lagi, lalu kita ulang melakukan, kita save, continue, kemudian kita ulang melakukan debug, ke kanan, debug as Android. Oke, yes. Nah, di sini kita resume developer, resume aman, replace list, resume string SQL aman. Kemudian tadi errornya ada di sini, kita run lagi. Nah, sudah melewatkan proses ini, berarti error tadi disebabkan oleh kita kelupaan menambahkan value di sini. Terus kita run lagi. Nah, sudah. Terus kita run. Selesai. Nah, datanya sudah muncul seperti pada emulator ini. Jadi tadi itu adalah salah satu teknik debugging, kita melakukan breakpoint. Nah, dalam dunia software testing secara umum ada dua, ada black box testing dan white box testing. Black box testing kita melakukan pengujian sesuai dengan fungsi yang dilakukan oleh aplikasi tersebut. Misal menyimpan data, dia berhasil menyimpan, berarti dia lolos tes. Tapi white box testing kita akan melakukan pengujian baris per baris kodenya seperti tadi dengan teknik breakpoint. Selanjutnya kita akan menambahkan satu buah menu untuk mengakses activity tambah data. Nah, kita akan manfaatkan menu di pojok kanan atas ini. Di sini kita akan tambahkan menu tambah seperti itu. Mari kita langsung ke kodenya. Dia kita tambahkan di main activity. Untuk menambahkan item menu, kita tambahkan di sini this menu sama dengan menu. Sebentar, ini perlu kita deklarasikan terlebih dahulu. Untuk menunya, objek menu, kemudian kita menu.add, kita tambahkan 0,1,0 tambah, kemudian menu.add 0,2,0, kita tambahkan menu lain lagi yaitu refresh, menu.add, kemudian exit.
menu sudah kita tambahkan. Kemudian kita akan menambahkan perintah saat menu itu diklik. Untuk menambahkan perintah, kita akan menambahkan metode onOption item selected yang merupakan bawaan dari menu yang ada pada activity ini. Public onOption item selected menu item kita override metodenya. Import menu item. Kemudian di sini kita gunakan switch case statement item dot get item ID. Jika 1, maka dia tambah coding menampilkan activity tambah. Karena kita belum punya activity-nya, kita kasih komentar terlebih dahulu. Nanti kita akan update setelah kita menambahkan activity tambah data. Kemudian untuk case 2, ketika ID-nya 2, karena yang 2 adalah refresh, berarti kita tinggal memanggil metode refresh list yang sudah kita buat sebelumnya. Refresh list return true. Kemudian case 3 itu untuk exit, jadi kita tekan finish untuk menutup activity-nya. Finish. Terus kita return true. Setelah return true, kemudian jika tidak ada nilainya, kita return false. Nah, jadi perintah menunya sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita akan tambahkan activity baru, yaitu activity tambah data. Kita tambahkan layout, klik kanan new other Android activity, next, blank, next, kita ketik add, finish. Nah, ini yang keluar ini sepertinya masih yang kita debug tadi, kita disconnectkan saja. Kemudian kita akan menambahkan inputan di sini sesuai dengan data tabel buku yang sudah kita buat tadi. Pertama kita tambahkan text view judul buku. Kemudian di bawahnya kita tambahkan edit text. Nah, ini kita copy ini aja biar lebih cepat. Width-nya kita pakai match parent agar dia memenuhi layar. Kemudian teksnya kita set kosong.
terus ID-nya Android ID, ID-nya kita kasih nama add judul buku, txt judul buku, kemudian kita copy saja. Sebentar, ini kita buat tag class-nya dulu. Edit text view, nah di sini setelah judul buku kita tambahkan nama pengarang, txt pengarang, kemudian kita copy lagi. Setelah nama pengarang kita tambahkan, tahun terbit, nama pengarang tahun terbit, di sini txt tahun terbit. Setelah tahun terbit, kemudian penerbit, txt penerbit, kemudian kita tambahkan button, ini kita kopikan saja, Ctrl+C, Ctrl+V, teksnya simpan, btn simpan. Kita lihat di graphical layout. Wah, ini belum kita rubah relative layout menjadi linear layout. Android orientasinya vertikal. Linear layout. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah selesai ini, kita akan tambahkan kodenya pada add.java. Mari kita buka add.java. Kemudian di sini kita buat objek SQL-nya, kelas SQL yang tadi kita buat, db helper, kemudian button btn simpan, terus edit text untuk txt judul buku, txt nama pengarang, txt tahun terbit, txt penerbit. Kita simpan, kita sorot, import, kemudian di onCreate kita ketikkan sekarang untuk meng-create objek, bukan set value untuk objek db helper. Kita buat dia objek dari SQL, konteksnya this. Kemudian kita linkkan komponen edit text dan button kita ke view. Txt judul buku, edit text,
find view by id r.id.txt judul buku. Copy, kita copy ini txt pengarang, txt pengarang. Di sini txt nama pengarang, kemudian txt tahun terbit, txt tahun terbit, kemudian tahun buku, txt, tadi tahun penerbit ya, sekarang penerbit. Nah, kemudian buttonnya, button find view by id r.id.btn simpan. Nah, di sini kemudian kita tambahkan action listener untuk on click pada button simpan. Jadi ketika button simpan ditekan, dia langsung menjalankan perintah query insert pada database. btn simpan dot set on click listener new view dot on click listener. Nah, di sini kita baca database-nya. Jadi kita buat objek db terlebih dahulu, objek db menggunakan kelas SQL database, dimana kita menggunakan database yang sudah kita buat pada objek db helper. Nah, jadi db helper.get tabel database, maka dia akan membaca database dan tabel yang ada pada db helper. Kemudian kita buat query-nya db exec sql. Nah, untuk mempermudah kita melakukan debug, saya buat saja stringnya di sini, insert into buku, judul buku, nama pengarang, tahun terbit, penerbit. Nah, di sini insert into judul buku. Nah, judul buku jangan lupa lagi value-nya ya, value. Kemudian di sini petik 1. Nah, karena kita ada hubungannya mengambil nilai string dalam sebuah variabel, jadi kita harus pisahkan dulu teksnya dengan tanda tambah untuk menempatkan variabel di sini. txt judul buku dot get text, get text, get text dot toString. Setelah satu koma, terus kita tambahkan, jadi mempermudah kita melihat ini. Sebentar, oh ini kurungnya. Nah, dan ini di sini kita tambahkan txt nama pengarang ya, pengarang dot get text dot
toString, getText toString, kemudian kita tambahkan satu baris lagi. Setelah nama pengarang, tahun terbit dot getText dot toString. Ini kita koma. txt penerbit dot getText dot toString. Jadi insert into buku, judul buku, nama pengarang, tahun terbit, penerbit, kemudian judul buku, nama pengarang, tahun terbit, penerbit. Nah, setelah itu kita execute SQL nya. Setelah di execute, kita buat tos dot text, konteksnya get application context, teksnya berhasil menambah data. Di sini tos dot length dot show. Nah, di sini kita akses main activity dot ma dot refresh list. Jadi setelah menambah mengeksekusi perintah insert, kemudian kita jalankan metode refresh list pada objek ma di main activity, sehingga ketika ini ditutup langsung ke update informasi yang ada di halaman utama untuk jumlah datanya. Dan finish, tujuannya untuk menutup activity. Nah, di sini ada yang masih merah, kita baca seperti ini, titik koma ya. Nah, kita simpan. Jadi untuk di add sudah selesai. Kemudian kita akan menambahkan perintah pada menu tambah di sini untuk membuka activity tambah yang sudah kita buat tadi. Jadi seperti biasa kita terapkan intent, new intent, main activity dot this add activity add add dot class, kemudian start activity intent, jangan lupa return true untuk memberikan return pada switch case. Jadi kita return true. Nah, di sini setelah berhasil, mari kita coba terlebih dahulu. Nah, di sini klik tombol menu tambah, judul buku, menggambar, nama pengarangnya Alex, tahun terbitnya 2019, penerbitnya Surya Gemilang. Simpan, berhasil menambah data. Nah, daftar buku menambah data buku menggambar sudah berhasil dan muncul pada daftar buku. Nah, selanjutnya
kita akan tambahkan fungsi edit. Ketika kita melakukan klik pada salah satu buku ini, maka muncul pilihan apakah ini diedit atau dihapus. Nah, berarti kita perlu satu buah activity baru lagi, yaitu edit activity. Mari kita tambahkan activity edit, new, other, Android activity, next, blank, edit. Nah, pada activity edit kita bisa mengcopy komponen-komponen yang ada pada activity add, karena untuk inputannya sama. Sebelumnya kita rubah dulu layoutnya, linear layout. Kita masuk ke activity add. Nah, kita copy komponen dari text view, judul buku hingga ke button simpan, copy, kemudian masuk ke edit. Ini kita blok V, Ctrl S. Kita lihat graphical layoutnya sudah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan fungsi ketika salah satu baris pada daftar buku ditekan, maka muncul pilihan edit atau hapus. Karena posisinya ada di activity main, berarti perintah untuk fungsi tersebut kita tambahkan pada main activity.java. Nah, di list view, berarti ketika item list view diklik, maka dia muncul pilihan. Berarti kita akan menambahkan event listener untuk item pada list view. Jadi caranya adalah list view 1 dot set on item click listener. Kemudian di sini new on item click listener. Enter. Ini jangan lupa titik koma. Sudah save. Kita select terlebih dahulu errornya dari mana. Ini kita tambahkan import, kemudian add an implement method agar dia menambahkan tempat kita memasukkan coding untuk memberikan perintah ketika itemnya diklik. Nah, di sini kita tambahkan sebuah string selection daftar argumen 2, kemudian final char sequence dialog item. Jadi kita tambahkan dua buah pilihan, yaitu edit dan delete. Alert dialog. Jadi kita buat sebuah objek dari kelas alert dialog. Untuk pop up nya new alert dialog dot builder konteksnya adalah main activity.dish builder dot set title, yang set title. Nah, di sini kita buat judul pop up-nya pilih. Kemudian set item, kita masukkan item pada builder yang sudah kita buat. Set item. Nah, itemnya adalah
dialog item ini, copy. Nah, kemudian dia perlu kita tambahkan listener saat buildernya diklik. New dialog interface dot on click listener. Dialog interface on click listener ini kita delete biar rapi. Nah, di on click kita tambahkan switch-nya. Jadi kita membaca key item yang diklik oleh user. Jadi item di sini set case value-nya 0. Jika value-nya 0, intent. Nah, ketika dia memilih edit, maka kita bawa dia ke activity edit yang sudah kita buat tadi. Intent sama dengan new intent main activity.this, bukan ya, dot edit activity, bukan edit dot class. Nah, ini itemnya, berarti saat on click ini kita belum set. Ini adalah kita kasih nama parameternya untuk mudah kita ingat. Di sini dialog. Ini parameter item, parameter dialog, switch item ini kita ambil dari inputan nilai yang ada pada parameter yang diklik nanti. Intent new intent activity.this edit class intent dot put extra. Jadi intent ini kita masukkan nilai judul bukunya. Jadi tujuan put extra adalah kita assign value pada activity yang akan kita buka. Judul buku, value-nya selection. Kemudian start activity, intent, terus break, selesai. Kemudian case 2, case yang kedua adalah case untuk indeks 1. Di sini kita lakukan delete. Jadi select SQL database db sama dengan db helper dot get writable database. Kemudian db execute SQL. Sekali lagi untuk mudah debug nanti kita buat string aja. Delete from buku where judul buku sama dengan, jadi kita delete buku yang judulnya yang dipilih ini tadi di selection. Yang ini string selection sama dengan daftar arg2 ini adalah item index item yang dipilih. Ini adalah array daftar yang kita buat di saat refresh list nih. Setelah db exec SQL, kemudian jangan lupa refresh agar ke update.
tampilan pada daftar bukunya, break. Nah, di sini titik koma builder.create.show. Sampai di sana, kita akan coba bersama ya. Bentar, kita cek masih ada yang merah pada main activity. Selection, Ctrl S. Nah, mari kita coba jalankan. Oke, kita tekan run. Kita tunggu sampai ini selesai. Di sini. Oke, kemudian kita klik menggambar, muncul pilihannya, klik edit. Nah, sudah muncul activity edit baru. Selanjutnya kita akan tambahkan code pada edit.java. Mari kita buka edit.java. Nah, seperti biasa kita deklarasikan dulu teks editnya. Teks edit, balik, edit teks txt judul buku, txt nama pengarang, txt tahun terbit, txt penerbit, kemudian buttonnya btn, simpan. Jangan lupa import. Kemudian kita tambahkan objek dari kelas SQL ini, db helper. Kemudian kita buat kursor karena kebutuhannya kita akan menyelect detail dari baris yang kita pilih pada main activity. Kursor. Kita buat objek kursor dari kelas kursor, import. Nah, pada on create itu skemanya kita akan mendapatkan judul buku yang dikirimkan dari main activity ketika diklik editnya. Kemudian agar kita bisa mengedit semua data pada baris judul buku tersebut, kita harus select dulu atribut-atributnya pada database berdasarkan judul buku yang dikirimkan dari main activity. Setelah diselect datanya, kita tampilkan pada teks, kita edit, simpan, baru dilakukan update ke database. Jadi kita buat objeknya. Kemudian txt judul buku, text edit, text, find view by id, r.id.txt judul buku. Kita copy, txt nama pengarang, txt pengarang, txt nama pengarang, txt tahun terbit, txt tahun terbit, txt penerbit, kemudian txt, wah ini terbalik ini tahun terbit, txt penerbit, kemudian
btn simpan button r.id.btn simpan. Nah, setelah ini kita akan membaca data pada database. Kita buat objek database-nya db helper.get readable. Jadi karena kita akan membaca datanya, berarti kita pakai readable. Kalau kita mau insert, berarti kita writable database. Nah, kita tampung hasil query-nya pada kursor. Kursor sama dengan db.query SQL selection argumennya 0. Kita buat distinct saja. SQL sama dengan select all from buku where judul buku sama dengan d get intent dot get string extra judul buku. Maaf, ini kurang kuat. Nah, judul buku ini kita mengambil komponen judul buku yang dikirimkan melalui main activity.java ini. Intent put extra judul buku selection, kemudian di edit.java kita tangkap. Ibaratnya seperti di web, itu seperti kita mengirimkan ID pada metode get. Setelah kursor db raw query kita tampung pada kursor, kemudian kita pastikan pada kursor pointingnya ada di baris pertama, move to first. Nah, jika kita pengecekan apakah data tersebut ada atau tidak, if cursor.getCount get count lebih besar dari 0, maka kita akan menempelkan data yang hasil kita select tersebut ke masing-masing edit text. Kita pastikan kursornya ada di sebentar, move position agar dia berada di posisi pertama, move to position 0. 0 itu adalah indeks pertama, kemudian ini txt judul buku dengan set text ya. Set text cursor dot get string indeks 1, karena yang pertama ketika di select adalah ID judul buku, itu judul buku ada di indeks kedua, jadi nomor indeksnya adalah 1. Jadi indeks pertama ini kita hitung dari 0 dot to string. Kita copy paste. Setelah judul buku txt nama pengarang ini string 2, kemudian txt tahun terbit ini string 3, 4 untuk txt penerbit. Nah, setelah selesai, kemudian kita sudah mengisi teks edit teksnya sesuai dengan apa yang kita dapat pada database. Nah, selanjutnya untuk mengupdate data pada database, kita menambahkan fungsi update atau query update pada saat user menekan tombol simpan ini. Jadi
kita tampilkan, ganti, simpan. Nah, di sini kita perlu tambahkan event listener ketika tombol simpan di activity edit ditekan. Di btn simpan dot set on click listener new view dot on click listener di sini kita buat kembali database-nya db sama dengan db helper. Nah, di sini get writable karena dia akan menuliskan data pada database. Kemudian db dot execute SQL. String SQL sama dengan update buku set judul buku sama dengan txt judul buku dot get text dot toString. Nah, di sini toString judul buku nama underscore pengarang txt dot get text toString di sini biar rapi ya, maksud saya nama pengarang, kemudian tahun terbit, txt tahun terbit dot get text dot toString. Ini berlebihan, kemudian koma, setelah tahun terbit kemudian penerbit, txt penerbit dot get text toString. Nah, di sini jangan ditambahkan koma ya, karena kita akan menambahkan where. Where judul buku sama dengan yang tadi kita kirim lewat intent, get intent dot get string extra judul buku
Setelah selesai itu kemudian kita exec SQL ya, benar, dan selanjutnya kita tus dot, kita berikan pesan, kita berikan konteks berhasil mengubah data, tus dot lenglong dot show. Kemudian jangan lupa menjalankan refresh list pada main activity dan tutup activity edit. Jadi sudah selesai kita menambahkan perintah untuk mengupdate data pada database. Selanjutnya mari kita coba, kita tekan run, kita tunggu hasilnya. Kita coba mengedit gambar, kita edit. Kita ubah nama pengarangnya Santoso, simpan, berhasil mengubah data, menggambar, kita klik lagi, kita edit. Sudah nama pengarang Santoso. Kita coba lagi menggambar komputer, simpan, berhasil mengubah data. Kemudian kita coba hapus menggambarnya, delete. Nah, berhasil dihapus. Jadi seperti itu contoh kita penerapan manajemen data dengan basis data SQLite di Android. Jadi silakan teman-teman mengeksplor, mencoba di rumah, kemudian mencoba dengan database baru, mencoba dengan lebih daripada satu tabel, dan seterusnya. Jadi sampai di sini video praktikum kita untuk penanganan data pada Android dengan SQLite. Sampai jumpa di video latihan selanjutnya.